Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Jadi guys, ini gue mau kembali lagi membahas tentang ya biasalah ya, robot trading ya, robot trading. Dan kalau update tentang mereka ya masih saja update-nya normal dalam kondisi yang tidak bisa WD begitu ya. Artinya updateannya masih sama gitu, standar. Masih tidak bisa WD dan masih banyak bebek dungu yang bertebaran di mana-mana. Bahkan sekarang itu tambah dungu gitu, tambah dungu plus halu. Kalau menurut gua bukan lagi bebek dungu tapi bebek halu begitu. Kenapa gue bisa katakan bahwa sekarang sudah beralih atau menuju ke bebek halu begitu? Gini, pada hari kemarin gitu ya, kemarin mungkin teman-teman yang menggunakan mobile BCA tuh semua pasti merasakan bagaimana ketika BCA atau Bank Sentral Asia atau BCA ya sedang mengalami gangguan, sehingga dalam waktu yang cukup singkat secara ya menurut gua tidak sampai 1 kali 24 jam lah ya, itu mengalami gangguan sehingga kita tidak dapat mengakses BCA. Kita tidak dapat mengakses mobile BCA untuk melakukan transaksi apapun. Kita tidak bisa melakukan transfer melalui mobile BCA, kita tidak bisa isi pulsa dan sebagainya, kita tidak bisa bayar cicilan dan sebagainya menggunakan BCA, bahkan QRIS pun kita tidak bisa gunakan. Nah, tetapi untuk sebagian tempat gitu ya, bahkan mungkin seluruhnya ya, transaksi tetap bisa dilakukan dengan menggunakan merchant gitu. Kita bisa menggunakan kartu ATM, kita bisa melakukan bertransaksi menggunakan ATM, kita bisa debit kartu di sejumlah merchant yang sudah disediakan gitu ya. Kita bisa tetap melakukan itu begitu. Nah lalu di DM gua tiba-tiba mendadak banyak banget orang-orang gitu ya di DM maupun di komentar lah, bahkan di grup-grup Telegram gitu, banyak membahas mengenai ini BCA tidak bisa nih, BCA ini nggak bisa dipakai katanya, BCA ini mengalami gangguan, berarti BCA juga sama dong kayak robot trading. Nah inilah seolah-olah jadi ada narasi mereka ini membuat ya robot trading juga sama, kita ini maintenance, saat ini kita ini sedang tidak bisa menjalankan, bukan berarti kita ini Ponzi. Kalau gitu ya katakan juga BCA adalah Ponzi. Jadi kondisinya mereka ini menyamakan diri mereka ini, para robot trading ilegal ini menyatakan bahwa mereka sama dengan BCA. Seolah-olah mereka menuduh BCA menggunakan sistem Ponzi begitu. Ini kan stupid gitu. Jadi gua rasa ini konyol begitu. Gini ya. Inilah yang membuat gua kasihan sebenarnya terhadap para member-member, leader atau apapun itu yang saking depresinya tidak dapat WD akhirnya halu gitu, akhirnya gila gitu, mengalami gangguan jiwa gitu kalau menurut gua. Lu kalau mau bandingkan perusahaan lu mau bandingkan tuh perusahaan robot trading yang sudah jelas-jelas dinyatakan ilegal, lu carilah yang apple to apple gitu, yang sepadan gitu. Masa lu bandingkan juga robot trading yang sudah jelas-jelas dinyatakan ilegal oleh regulator, oleh pemerintah itu sendiri, lu bandingkan, lu samakan dengan ya Allah, sama BCA, Bank Sentral Asia begitu. Sedih gua kadang-kadang gua lihat. Kasihan gitu. Gua kasihan jujur ya. Gua ngelihat itu bukannya kesel atau apa, gue malah kasihan gitu. Halunya itu kebangetan gitu. Gini ya, Bank Sentral Asia, ini gue terpaksa harus menjelaskan karena sudah ada kehaluan tingkat dewa yang apa ya, kehaluan tingkat dewa lah tuh, kehaluan yang halu banget gitu, yang harus gue sadarkan nih orang-orang gitu. Gini ya, Bank Sentral Asia itu adalah perusahaan IPO gitu, go public begitu. Ini adalah perusahaan TBK begitu. Ya, Bank Sentral Asia usahanya bukan cuma BCA, bukan cuma Bank Sentral Asia, tetapi banyak lagi perusahaannya begitu. Bahkan pemiliknya itu menjadi salah satu orang terkaya tuh di Indonesia begitu.
Ya, perusahaan ini adalah menjadi salah satu perusahaan terbesar, salah satu terbesar di Indonesia begitu. Oke. Dengan track record yang dimiliki BCA, dengan kemampuan daripada server yang dimiliki Bank BCA, dengan kekuatan finansial yang dimiliki oleh BCA, BCA Mobile-nya itu, M-Bankingnya itu tidak bisa dipakai selama 1 bulan pun, orang tidak ada yang ragu dengan BCA gitu loh. Ini gua kasih tahu aja nih ya. Ini Bank BCA nih 1 bulan tidak bisa digunakan tuh M-Banking, gua masih tetap nggak ragu tuh untuk simpan uang gua di Bank BCA tuh. Karena mereka itu adalah perbankan resmi, berizin, ya. Bahkan dijamin kalau uang kita itu kenapa di dalam itu ada jaminan dari pemerintah untuk itu tuh. Bayangkan tuh. Terus robot trading ilegal ini datang ujuk-ujuk, gua sama nih sama BCA. Kalau BCA juga bisa gitu, kenapa kami nggak bisa? Kan stupid tuh. Lu ya, robot trading ilegal ini sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Bahkan diduga keras kalian melakukan ponzi gitu. Dengan sistem member get member, skema piramida ada di dalam. Uang member baru dikumpulkan, dihimpun untuk menutupi member-member yang lama. Ya terus saja berguling seperti itu. Lalu kalian mau samakan tuh dengan BCA, kan stupid tuh namanya. Nah, robot trading macam apa? Robotnya aja gua nggak pernah lihat kok tuh. Softwarenya aja nggak ada kok gitu. Kok malah berani-beraninya menyamakan diri dengan BCA? Kan goblok gitu. Kalau ada kata lebih sadis dari goblok, nah itu gua pengen sampaikan tuh. Cuman gua hanya bisa sampaikan goblok tuh. Tapi apalagi kalimatnya, ya gua nggak punya bahan lagi untuk nyampaikan itu kepada kalian tuh. Ya. Jadi sadarlah gitu ya. Kalian itu udah dijadikan kayak kebo yang dicucuk hidungnya itu, yang sudah mau diarahkan kemana? Lu kiri kanan. Kalian tuh sudah di bawah sadar gitu loh. Akibatnya kalian tuh halu, terlihat goblok, terlihat idiot gitu, terlihat tolol gitu. Masa kalian nggak sadar kalau udah keadaannya begini? Mereka menyamakan dirinya dengan bank. Perbankan ini kalau seandainya dilakukan ras WD juga semua orang tarik duit juga akan bangkrut. Lu stupid. Ya, lu tuh goblok. Gua kasih tahu, jangan pernah lu bandingkan diri lu dengan perbankan, dengan bank yang saat ini, apalagi Bank BCA lu mau bandingkan, ya lu stupid. Pertama, gua ingin sampaikan, Bank BCA atau bank apapun lah itu ya, dia itu uang kita yang ada di dalam itu diputarkan, ada pengkreditan yang diberikan. Jadi uang kita itu dialirkan kepada kredit-kredit yang terjadi di luaran sana. Lalu ada sebagian di cover ke asuransi. Lalu ada sebagian juga uang tersebut diteruskan ke LP gitu, di liquidity provider. Mereka bermain saham ada di sana. Apalagi ini sudah IPO. Jadi kalau kita lakukan ras WD pun, mereka sudah punya step-stepnya. Dan tidak akan pernah bangkrut. Kalaupun bangkrut, ada likuidasi gitu ya. Kalau seandainya satu bank dinyatakan bangkrut, itu pun ada jaminan tersendiri itu. Ada insurance yang akan cair di sana tuh. Ada asuransi, ada pemerintah itu mengganti gitu loh dana orang yang ada di sana gitu. Dengan batasan-batasan, dengan aturan yang berlaku di sana. Kalaupun dia bangkrut ya gampang, dia tinggal tarik lagi semua pengkreditan yang ada. Selesai. Itu bisa ketutup semua. Ada investasi-investasi yang dilakukan bank juga. Jadi kalau lu mau bandingkan ya lu stupid, lu bandingkan dengan itu. Hah? Sekarang gua tanya, kalau robot trading yang sudah dinyatakan ilegal nih sama pemerintah nih, kalian punya asuransi apa? Bahkan kalian tidak meneruskan itu ke LP, tidak meneruskan itu ke liquidity provider. Itu kalian ambil sendiri, kalian makan sendiri, kalian putarkan, kalian lakukan WD, sebagian kalian bakar untuk WD-nya member-member lama, sebagian kalian bakar untuk flexing tuh. Masih aja kalian nggak mau ngaku. Nih, gue ingin sampaikan, kenapa gue bisa menyampaikan demikian gitu. Karena
gue itu sudah melakukan pengecekan yang begitu dalam gitu, yang mana nggak bisa gue buka. Kalau gue buka, ya gue sama dengan bunuh diri gitu ya. Gue tuh sudah melakukan pengecekan lebih dalam, bahkan hal-hal yang tidak boleh dicek oleh seseorang, gue akan kasih clue-nya itu. Hal-hal yang tidak boleh dicek oleh seseorang yang tidak memiliki hak, itu pun sudah gue lakukan. Tapi apa gue nggak akan sebutkan. Ya, mungkin teman-teman bisa menerka-nerka lah. Ada yang mungkin bilang, Pablo udah ngecek mungkin aliran dananya kemana. Ya bisa jadi gitu. Tapi intinya gue sudah cek semuanya. Kenapa gue seberani ini kalau ngomong? Karena gue pegang data. Kalau gue nggak pegang data juga gue ragu-ragu kalau ngomong-ngomong, bos. Gue juga nggak akan sembarangan main tuduh tunjuk-tunjuk hidung gitu kalau gue nggak pegang data gitu. Gue juga pasang kuda-kuda, gue tahu apa yang harus gue lakukan gitu. Jadi kalau membandingkan diri ya, pelaku skema Ponzi mau membandingkan diri sama perbankan, ya gue berani pastikan itu adalah halusinasi. Itu adalah halu, perusahaan robot trading ilegal yang halu. Clear. Kalau halu ya sudah, lu bertobat, obati kegagalan berpikir yang lu punya, obati gangguan jiwa yang lu alami. Lu datang ke psikiater, lu datang ke psikolog, lu boleh itu, obati itu. Kasihan, gua khawatir nih member-member para robot trading ilegal yang mencoba membuli gua dan teman-teman semuanya ini. Saking depresinya gitu, udah nggak tahu lagi harus ngapain, tuh akhirnya membuli gitu kan, membuli dan akhirnya membela dengan cara yang stupid gitu. Banyak hal lah yang bisa kita lihat gitu dari kejanggalan-kejanggalan yang sudah bisa kita lihat, seperti video yang kemarin yang gua upload ya, bahwa kita sudah lihat begitu banyak sekali kejanggalan tentang robot trading, tapi masih saja banyak yang tidak sadar, berharap bahwa uangnya akan kembali, uang akan kembali, dininabobokan lagi juga, uang juga pasti akan kembali, tenang aja. Ya terserah, itu kan pilihan kalian. Tapi kalau ditanya gua bagaimana, ya gua kembali lagi, Ponzi is Ponzi begitu. Kalau mereka melakukan skema Ponzi saat ini, lalu ada rangka yang sudah jelas kita duga sebagai tindak pidana penipuan terhadap Anda, maka apapun yang mereka keluarkan ya menurut gua bagian daripada rangkaian kebohongan. Ya. Tinggal Anda siap-siap saja, Anda siap-siap. Ini kan cepat atau lambat nih. Cepat atau lambat Anda juga akan mengalami kerugian tersebut begitu. Intinya begini ya, gengs. Kalau ada kesempatan WD all. Tinggalkan dulu. Jangan lagi Anda serakah, Anda WD all lalu Anda masukkan lagi, itu stupid namanya. Anda WD all dulu, lihat situasi dulu. Kalau mereka janjikan mereka akan keluarkan izin, tunggu sampai izinnya mereka keluar. Baru. Yang penting sekarang lakukan dulu withdrawal. Kalau tidak bisa, gua patut menduga gitu, bahwa duit kalian sekarang ini lagi dicak tuh. Lagi dibagi-bagi. Ini bagian gua ya, ini bagian ini ya. Gua ada feeling ke situ tuh. Gue ada dugaan ke situ tuh. Bahkan bisa jadi uang kalian itu dipakai untuk, ya kita tahu lah, mengurus izin, bisa jadi. Bukan dalam hal mengurus izin misalnya korupsi atau apa dari para pejabat, bukan ya. Karena kalau kita mau menjadi broker yang benar tuh, istilahnya broker yang benar itu kan harus ada uang yang kita jaminkan di sana gitu. Dan tidak murah, untuk membeli sebuah broker itu tidak murah begitu. Ya, gue patut menduga keras uang kalian itu dipakai. Jadi saran gue, lakukan withdrawal. Withdrawal dulu. Tarik duit kalian semuanya kalau memang masih bisa. Kalau nggak bisa lagi, lapor polisi, clear. Terbuka nanti semuanya. Terlepas kalian itu benar apa salah melakukan lapor polisi. Begini ya, kalau kalian melakukan lapor polisi nih, ya melakukan lapor polisi, ternyata dia ganti uang kalian, ya sudah selesai, uang kalian kembali. Kalaupun kalian lapor polisi, dia justru tidak mau mengembalikan uang kalian, dia juga salah. Dia juga tetap akan ngandang. Kan gitu. Dia juga tetap akan ngandang, gak usah takut gitu loh. Uang kalian juga tetap akan kembali.
Dari situlah sebenarnya kalian untuk menguji ini perusahaan masih ada uang apa enggak. Laporkan polisi. Kalau kalian masih tetap tidak mau laporkan ya bodoh, goblok. Udah, clear dah. Kalau kalian laporkan, sekarang gini aja, uji aja di perusahaan ada duit apa enggak. Kalian laporkan polisi. Kalau dia ganti uang kalian berarti ada duit. Kalau dia nggak ganti uang kalian berarti sudah nggak ada duit. Artinya mau kalian tunggu sampai tua juga nggak akan diganti. Tinggal gampang kalau dia udah ganti, kalian tinggal cabut laporan kok, selesai. Apalagi yang mau kalian takutkan? Mau aja kalian dibodoh-bodohin sama leader-leader gak jelas tuh. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa juga untuk di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.